Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kembali dalam kajian seks Islami bersama kami. Hari ini agak berbeda ya, spesial karena ada yang spesial ya. Ya, dua pembahasan sebelumnya tentang sentuhan pada malam pertama, dan hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita agar tidak salah dan keliru. Ingat sekali lagi, malu bertanya, sesat diranjang. Itu adalah tagline atau motonya. Bukan cuma sesat di jalan sudah ya itu juga membahayakan pastinya. Tapi kalau Anda tersesat di ranjang, dalam masalah ranjang, dalam urusan ranjang, oh ini perkaranya laknat Allah, dan bahayanya lagi juga nanti pada hari kiamat. Nah itu kan. Jadi urusan ranjang sampai ke sana urusannya. Urusan ranjang, urusan yang panjang ternyata sampai di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa berpanjang kalam, ini gimana Umi? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Umi? Ada sesuatu yang kayaknya ingin disampaikan karena datang jauh-jauh ke studio untuk pastinya ingin ada yang dicurhatkan, disampaikan, ditanyakan. Gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi terkait dengan kajian yang sudah Abi berikan kemarin, kan Umi pendengar pertama ya. Masya Allah. Iya. Pendengar pertama. Jadi memang bahasan tentang malam pertama ini kan membuat rasa penasaran. Terus karena masih jarang dibahas, apalagi terkait dengan sisi kewanitaan ini ya. Nah, sisi kewanitaan ini kan biasanya lebih banyak perasaannya ketimbang akalnya. Jadi banyak memendam pertanyaan, terus mengedepankan rasa malu, walaupun malu itu kan juga diperbolehkan dalam Islam. Malu ya juga dia. Sebagian dari iman. Ya, jadi Umi mewakili para perempuan untuk mempertanyakan hal-hal yang selama ini mungkin masih dianggap tabu di sebagian kalangan masyarakat, terkhususnya perempuan. Boleh ya, Bi? Boleh banget dong, boleh banget. Silakan. Jangan disembunyikan ilmunya di hadapan perempuan. Jangan, justru malah perkara-perkara yang seperti ini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa innallaha la yastahi minal haqqi syai'a. Allah sama sekali tidak malu dalam memberitahukan, menyampaikan, menginfokan, mengabarkan perkara-perkara yang hak, begitu. Jadi ya justru saatnya kita kupas tuntas masalah yang tabu menjadi gamblang, masalah yang abu-abu menjadi terang gitu. Masya Allah, lihat Umi jadi terang. Sangat dong ya. Iya. Soalnya namanya Nur. Iya. Cahaya. Baik Abi, kita mulai ya. Iya, silakan. Siap Abi dengan pertanyaan Umi? Umi? Siap. Pasang kuda-kuda enggak? Iya. Yang pertama tentu saja Abi, apa sih sebetulnya yang ini untuk awalan ya, maksudnya apa sebetulnya yang tidak boleh wanita lakukan gitu ya saat dia masuk ke dalam kamar di malam pertama itu, kira-kira apa gitu awalan. Walaupun sebenarnya gini ya Bi ya, malam pertama itu kan apa sebutannya malam ya, kan bisa pagi, siang, sore gitu, bisa kan ya Bi? Iya. Bener kan ya Bi ya? Nggak harus malam. Kalau resepsinya sampai malam kan, kalau di daerah-daerah kan dia bisa sampai apa bahasa mereka, lelean itu ya. Lelean tuh begadang gitu. Iya. Kan jadi bisa pagi. Soalnya Abi orang Betawi sih ya. Pagi, siang, sore ya. Jadi iya. Mungkin karena identik dengan suasana gelap gitu. Bukan itu jadi, juga, karena Allah mengatakan waja'alna al-laila libasa. Sementara di ayat yang lain hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kata Allah jadikan malam itu sebagai libas pakaian, dan
kok ada juga ayat yang menyatakan libas pakaian juga di di ayat terkait dengan saum, bolehnya hubungan suami istri, libasa, mereka pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Oh gitu. Baik, kita kembali ke pertanyaan yang awal tadi ya. Apa sih sebetulnya yang perempuan kalau bisa jangan sampai lakukan itu di saat dia memasuki kamar di malam pertama itu, Bi? Ya, pastinya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Subscribe dan tekan lonceng, share kajian ini dan komen, boleh bertanya. Yang manfaat, yang maslahat, tetap jaga adab. Baik, setelah kita bahas kemarin, sudah berhias, sudah ya segalanya. Pokoknya yang ketinggalan di episode sekarang, ya tonton di 2 episode sebelumnya. Jadi setelah semuanya sudah dilakukan, jangan lupa untuk memulai dengan doa. Berarti ini bukan cuma perempuan ya? Oh iya, laki-laki perempuan. Jadi yang laki-laki kan asumsinya gini, yang laki-laki aja yang baca gitu ya. Udah hafal belum doanya? Sudah lah ya. Udah. Ini kan anaknya 5 sudah hafal insya Allah ya. Jadi, perlu dites? Enggak usah. Enggak usah ya. Doanya adalah Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jadi kesalahan pertama, Anda memasuki kamar baik laki-laki maupun perempuan, kemudian Anda ingin berhubungan suami istri tapi Anda tidak berdoa. Khawatirnya apa sih? Khawatirnya syaitan, jin ikut serta dalam hubungan badan ini. Oh, auzubillah min dzalik, ya kan? Dan itu pernah kejadian? Iya, makanya sering gitu kalau tanpa doa. Iya, tanpa doa nanti anaknya anak yang diberikan oleh Allah sebagai rizki dari Allah bisa bermasalah, diganggu. Makanya sebelum berhubungan ada doanya, kemudian juga bahkan setelah kehamilan, sebelum persalinan, seperti yang dilakukan oleh ibunda dari Siti Maryam, yaitu dia katakan inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu, maksudnya aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah untuknya dan keturunannya pula. Walaupun ada yang mengatakan itu diucapkannya setelah persalinan begitu. Jadi tetap memohon perlindungan ya saat hamil, ya mohon juga perlindungan gitu. Itu yang menjadi kesalahan pertama, yaitu memulai tanpa doa. Nah, gitu nih. Terus selanjutnya yang kedua, misalnya pada saat itu kan bahasanya sudah masuk ya, sudah masuk ke wilayah jima ya Bi ya. Yeah. Permulaan lah ya. Lalu selanjutnya setelah itu kira-kira apalagi yang harus kita hindari? Ya, yang kedua yang harus dihindari adalah hubungan tanpa adanya muqaddimah, tanpa adanya pendahuluan, tanpa adanya foreplay. Kita kan bukan hewan. Kita ini adalah manusia beriman yang punya tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau memulai. Tetapi sih kalau kita lihat dari mulai membawakan air, menyuguhkan susu, atau kasih teh manis gitu ya, soda gembira, mungkin biar jadi lebih gembira kan, kita nggak tahu. Itu bagian dari hal-hal yang boleh. Tapi sunahnya susu. Sunahnya susu, karena Rasulullah menyuguhkan susu gitu ya. Nah, tapi maksud Abi adalah bahwa itu bisa jadi pendahuluan gitu ya, atau ya lebih dari itu juga nanti ada yang lebih apalagi lebih khusus. Tapi kita bahas nanti di edisi selanjutnya. Apa yang bisa mengakibatkan kalau motor itu pembakaran atau pistonnya jadi lebih bagus gitu ya. Jadi maksudnya pembakarannya warming up, pemanasannya jadi itu nanti next setelah video ini. Yang penting jangan sampai seperti hewan tanpa ada pendahuluan. Bikin proposal aja ada pendahuluan kan? Betul. Itu yang kedua. Intermezzo Abi tentang susu itu. Baiknya kan perempuan tuh membuat sendiri ya. Iya dong. Membuat sendiri ya. Tapi kalau misalnya susah ya, kayak kemarin misalnya Abi sampaikan contohnya masih pasca nikah masih di rumah mertua, mungkin sedikit susah ya keluar masuk kamar gitu. Boleh pakai susu kemasan kali ya Abi ya, taruh ya di situ. Ini kan bukan lagi jadi bukan endorser ya kan? Bukan endorse ini, masa susu kemasan.
Ya kalau susu kemasan mungkin ya endorse kali ya. Enggak, tapi kan boleh kan? Ya sebaiknya sih ya kalau bicara boleh boleh lah. Tapi di situ kan Memudahkan. bukan, di situ kan di mana letak dari khidmatnya, pelayanannya. Kalau ini kan pelayanan diaduk. Walaupun misalkan ya susunya nggak manis, artinya susunya memang no sugar gitu. Tapi karena dibuatkan oleh istrinya Jadi manis. jadi manis. Masya Allah, Masya Allah. Kalau lihat Umi kemanisan berarti. Ya itu makanya nggak usah pakai susu, pakai gula gitu. Baik. Masya Allah. Lanjut ya Bu ya. Tadi kan sudah tidak boleh, bukan tidak boleh, hindari tanpa pendahuluan karena kita bukan hewan ternak ya. Betul. Lalu yang ketiga setelah itu contohnya kan di sebagian masyarakat sekarang tidak bisa kita pungkiri ya Bu ya. YouTube, Netflix itu kan banyak. Terus tontonannya juga beragam ya. Banyak sekali film-film dewasa di mana mereka mengiklankan diri sebagai wasilah kebaikan bagi pasangan dewasa gitu, bisa menonton ini untuk merangsang hasrat gitu. Apa ya kalau di dalam Al-Qur'an surat Umi ya, surat An-Nur itu ayat 30 dan 31 Allah melarang. Yang pertama yang dilarang suaminya, di ayat keduanya yang dilarang istrinya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kemudian di ayat selanjutnya qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Dia tundukkan pandangannya dan dia jaga kemaluannya. Kenapa harus nonton itu? Sebentar lagi Anda justru jadi istilahnya jadi pemerannya gitu loh. Sebentar lagi Anda kan jadi pemerannya, kenapa harus itu? Untuk membangkitkan. Loh, ada cara-cara yang lebih syar'i, ada cara-cara yang lebih dibenarkan. Artinya ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kenapa harus melihat itu? Itu menurut Abi adalah justru melemahkan dorongan atau hasrat kepada pasangan halal gitu. Karena ada sebuah cerita di mana Syekh didatangi oleh seorang, kenapa istri saya kok tidak terlihat cantik di hadapan saya, katanya. Apa katanya? Ya karena kamu lebih banyak mengumbar matamu kepada yang tidak halal, sehingga yang halal menjadi hambar bagimu. Gitu. Nauzubillah minzalik. Gitu, ya. Berarti boleh untuk sementara bagi pasangan yang baru pertama, maksudnya bukan baru pertama, bagi pasangan yang baru selesai akad masuk kamar, kalau bisa TV dimatikan, kalau ada televisinya ya. Ngapain terus nonton TV, udah sibuk dengan ini aja. handphone dimatikan dulu. Matikan aja dulu semuanya bahkan ya, untuk 7 hari ke depan. 7 hari? Ya, untuk 7 hari ke depan maksudnya. 7 hari ke depan, Masya Allah. Tadi sudah ya Abi, memulai tanpa doa, terus misalnya tidak boleh memulai tanpa pendahuluan, terus hindari gitu. Jangan sampai. Terus juga menonton film-film dewasa untuk membangkitkan hasrat dengan alasan apapun, pokoknya tidak diperbolehkan ya, karena itu termasuk zina, dosa. Gitu. Terus selanjutnya kira-kira pada saat itu kan sudah dimulai dengan doa ya. Setelah tentunya sebelumnya berbincang-bincang, mengobrol santai, itu kan sudah dilakukan. Tempat-tempat mana yang haram gitu didatangi laki-laki itu? Oh ya, pertama gini, harus diketahui bahwa wanita itu punya 3 lubang. Adapun yang dikatakan secara anatomi tubuhnya, adapun yang dikatakan oleh para ulama atau bahkan di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan sabilain, 2 jalan, jalan depan dan jalan belakang. Jalan belakang cuma ada 1, namanya dubur. Ya. Nah, jalan depan ini sering salah kaprah. Ini khususnya para jomblo, dengerin baik-baik ya. Kalau yang sudah menikah ya sudah paham gitu ya. Nah, 2 jalan depan itu maksudnya yang pertama adalah tempat saluran kencing, ya, tempat buang air kecil, gitu ya. Nah, yang kedua adalah tempat untuk keluarnya anak saat proses persalinan, atau disitulah maudhi'uz zar', yaitu lubang untuk jimanya di situ. Jadi ada 3 lubang. Nah, yang Anda harus hindari adalah yang belakang itu, yaitu nahyan batan.
lubang yang di belakang itu adalah haram untuk selamanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ata imra'atahu fi duburiha, atau dalam riwayat yang lain, man ata imra'atahu haidan, dalam keadaan haid, au fi duburiha, atau pada lubang duburnya, au ata kahinan, atau dia mendatangi dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Maka orang-orang tersebut, 3 orang tadi adalah orang yang telah kufur atau ingkar kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul. Jadi gitu. Ancamannya berat ya? Berat sekali. Makanya jangan sampai mendatangi dari dubur. Tapi Ustaz, kalau datanginya dari belakang gimana? Yang penting endingnya mau diuzar, tempat bercocok tanam, yaitu farj gitu ya. Itu ingat baik-baik ya. Tapi kalau masih ada yang salah atau pernah ada yang salah karena mendatangi dubur, beristighfarlah, bertobatlah, karena itu adalah kekeliruan. Perbuatan yang dilarang. Terlaknat, mal'unun, dalam hadis Rasulullah mengatakan mal'unun, terlaknatlah orang man ata imra'atahu, yang mendatangi istrinya fi duburiha, pada duburnya. Juga pada saat haid. Pada saat haid juga. Ini juga salah satu rahasianya. Kenapa pada saat memilih tanggal pernikahan itu, Abi waktu itu pernah bilang ya, salah satunya kan. Kan tanggal pernikahan Abi serahin ke Umi. Iya, bukan. Maksud Umi gini, bukan. Pada saat menentukan tanggal pernikahan, sang laki-laki ahsannya bertanya kepada pihak perempuan untuk menentukan. Jangan ngotot tanggal sekian, jangan. Karena tanggal baiknya ini gitu. Apalagi pakai diadu, ini wetonnya gitu, enggak. Tanyakan ke calon istri Anda, ya, kapan biasanya tidak haid. Nah, kalau mau segera punya anak, izin Allah ya pastinya, dengan izin Allah, ya setelah haid bagus. Masa subur itu, gitu ya. Itu salah satu hikmah kenapa perempuan itu menentukan ya, yang menentukan tanggal tanggal pernikahan itu gitu. Perempuan, karena perempuan tahu kapan dia haid, kapan tidak. Jadi laki-laki tidak, suaminya nanti tidak tertahan untuk melampiaskan syahwatnya. Ada jamaah Abi yang tanya, bukan tanya ya, curhat, Ustaz gini, ya ini dirahasiakan nama, saya nggak sebutin namanya gitu ya. Inisialnya. Dia bilang, enggak usah. Dia bilang gini, saya tetap ngotot, saya yang kasih tanggal gini, ya nggak taunya apa? Zong. Masya Allah. Ya sudah. Nunggu 7 hari dong. Ya dia puasa. Bilang waktu itu 3 harian. 3 hari. Gitu. Baik. Tapi bukan nggak boleh mendatangi, tidak boleh bercengkrama ya saat haid, boleh. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk memakai sarung. Dan beliau pun mencumbu saya. Jadi yang perlu dihindari adalah maudhi'uz-zar tadi, yaitu lubang persenggamaan atau farj tadi. Gitu. Masya Allah. Ini tuntunannya Islam tuh Masya Allah ya. Sampai detail ya. Sempurna, detail, terperinci, jelas, gamblang. Gitu. Jadi kewajiban kita tinggal mencari ilmunya. Oh iya dong, mengilmui sebelum pernikahan. Gitu. Dan itu juga bagi yang sudah cukup usia. Ya pastinya. Insya Allah. Baik, Abi, dilanjutkan ya. Setelah tadi tidak boleh mendatangi di saat haid dan di itu ya. Pada saat prosesi. Kan Islam juga punya tuntunan ya. Pada saat melakukan jima itu, apakah suami istri itu boleh saling melempar rayuan pada saat melakukannya, rayuan gitu, itu boleh? Bukan boleh lagi, malah kalau bisa wajib, karena itu bumbunya. Merayu istri kan, merayu suami, mencandanya. Rasulullah mengatakan fahada bikran tulaibuha wa tulaibuk. Sebaiknya kau nikahi gadis. Maksudnya waktu itu Rasulullah ngomong kepada Jabir bin Abdullah, biar engkau bisa mencandanya dan dia mencandamu, begitu. Nah, itu maksudnya bahwa saat itu adalah justru bahkan senda gurau semuanya tercela, buang-buang waktu itu tercela, kecuali kepada pasangan. Gitu. Dan bikin awet muda juga ya. Pastinya, makanya gitu ya. Abi mau bilang ya. Iya. Lanjutin. Terus.
Nah, setelah itu tadi berarti pada saat jima itu diperbolehkan saling berbicara apa? Bukan cuma boleh, malah Anjurannya begitu. Jadi nggak diem-diem aja ya? Enggak, jangan diem-diem aja. Orang bisu. Ya. Nah, di saat itu adakah perkataan-perkataan yang tidak boleh dilontarkan baik oleh pihak istri maupun oleh suami? Ada perkataan-perkataan yang secara syar'i dilarang. Contohnya? Ya, sensor lah, kan nggak boleh dilarang ya kan? Untuk fisik gitu? Oh iya, suami istri? kalau untuk suami istri perkataan saat itu walaupun sifatnya bercanda, jangan sampai contohnya gini, body shaming, artinya fisik nih bilang gini, waduh nggak nyangka ya, kamu ada jerawatnya ya di situ. kamu itu contohnya gitu, jangan ya, hindari karena malam itu langsung ilfil dia, gitu. Trauma ya. Dan ya mungkin setelah itu dia enggan dan mungkin karena traumatik itu akhirnya dia Betul. ya tidak cukup baik di hari-hari berikutnya. Jadi itu juga bisa membuat kita trauma untuk melayani pasangan. Pastinya. Baik laki-laki maupun perempuan. Pastinya. Kalau perempuan misalnya, aduh ternyata kamu ya body shaming ya Bia. Ya banyak. Kamu nggak ikut perawatan ya gitu. Wah itu hancur lagi itu perasaan kamu, suami. Gitu. Gemuk apa bahasanya? Kamu bebannya kayak karung. Saya kok kayak ketiban karung beras ya gitu. Wah itu kan hancur udah langsung berantakan ya. Itu juga nggak boleh, itu dihindari kayak gitu. Atau bilang gini. Aroma-aroma yang kurang baik juga ya. Misalnya kan ada juga ya perempuan yang mengeluarkan bau badan ya. Nah itu makanya sebelum atau jangan sampai kalimat itu keluar pada video sebelumnya. Video sebelumnya mengatakan berwangi-wangi lah, pakai wangi-wangian seperti yang dikatakan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin boleh kita pakai wangi-wangian di depan pasangan ya? Bukan cuma boleh, malah justru cari parfum yang membuat hasrat pasangan kita itu terhentak. Wah gitu ya, kan ada yang karena kalau itu tercium oleh laki-laki yang tidak halal, malah justru jatuhnya dosa. Jatuhnya seperti penzina gitu kata Rasulullah. Gitu. Berarti mulai sekarang laki-laki yang cukup usia boleh hunting parfum untuk calon istrinya kelak ya, walaupun belum kebayang mukanya, hidungnya, matanya belum. Sebaiknya sih ya dia nabung dulu buat inilah, buat acara akadnya ya. Mahar dulu ya, Bi. Jangan buat parfum. Buat mahar dulu lah. Parfum. Kan yang penting halalnya dulu. Iya betul. Masya Allah. Tadi sudah ya semacam body shaming gitu pada saat jima. Ada lagi nggak Bi kira-kira apa ya? Ada lagi kesalahannya adalah misalkan saat saat menggauli istri itu dalam keadaan atau saat berhubungan lah pada umumnya dalam keadaan sangat lapar atau sangat kenyang gitu. Itu nggak bagus. Secara medis juga itu nggak bagus. Ya yang pas lah, misalkan habis makan beberapa waktu gitu ya. Yang kebangetan lapar. Kita takutnya begitu lagi jima, perut bunyi. Apa bang? Gitu kan. Akhirnya agak ini perut disco ya kan, itu juga nggak bagus. Ini diedit nggak? Masya Allah. Perut disco diedit. Ya, jangan dulu. Nggak usah. Jadi memang persiapannya itu asalnya bagi perempuan karena biasanya di tempatnya perempuan terlebih dahulu ya biasanya. Ini yang biasanya, tapi kan asalnya memang enggak betul. Memang perempuan itu kalau bisa sudah menyiapkan cemilan di kamar gitu biar suami juga merasa nyaman, nggak keluar masuk kamar ya kan ngelewatin. Jangan sampai ada yang teriak lapar kan, nggak bagus. Iya betul aja. Kemudian salah satu yang menjadi kesalahan lagi atau kekeliruan memaksa. Harus begini. Apalagi perempuan kan malu ya. Perempuan kan malu. Laisa ladaiha al-hibrah. Dia juga belum punya pengalaman, harus begini. Loh. Biarkan gaya itu, ini, gaya itu. Biarkan itu mengalir aja dulu gitu ya kan. Ya, mungkin Anda udah terlalu punya ekspektasi yang tinggi. Wah, malam itu saya ingin 12 cara, misalkan tunggu dulu. Ya walaupun nanti kita kasih tahu, insya Allah ada beragam cara dan itu ada di dalam tinjauan karya ulama besar, insya Allah, ulama terdahulu gitu. Jadi jangan memaksakan sesuatu. Terus juga jangan berhayal saat Anda berhubungan dengan pasangan Anda, jangan berhayal bahwa
yang di depan Anda adalah artis Korea gitu, jangan. Itu justru haram. Nauzubillah, ya. Yang di depan apapun Anda, alasannya nggak boleh apapun ya, kita alasannya. nggak boleh berhalusinasi. Yang di depan, kalau halusinasi makan kan ya. Oh iya. Halusinasi. Iya. Maksudnya jangan sampai berhayal bahwa ini artis Korea kah, ini apakah. Terus apa lagi Bi setelah tidak boleh berimajinasi itu? Iya, diantaranya adalah saat Anda melakukan hubungan itu, ini khususnya bagi para suami, bagi laki-laki, bagi ikhwan, jangan melakukan azl tanpa izin istri. Azl itu apa ya? Oh, azl itu artinya adalah setelah Anda memasukkan kemaluan Anda kepada kemaluan istri Anda, kemudian membuang sperma, maksudnya mengeluarkannya di luar. Gitu. Itu namanya azl. Itu secara hukum ya memang boleh. Secara hukum dulu ada riwayat dari Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Saat kami melakukan azl, Al-Quran sedang turun. Artinya kalau ada dalam masalah azl ini sebuah kesalahan, pasti ada ayat Al-Quran yang melarang gitu loh. Karena asumsi dari orang Yahudi atau pemikiran orang Yahudi tentang azl itu adalah sebuah cara mengubur anak hidup-hidup, itu salah, keliru gitu. Walaupun dikatakan bahwa al-azl al-wa'dul khafi, ada sebuah riwayat mengatakan. Nah, cuma kalau mau azl, kabar-kabari istri gitu loh. Kasih tahu, izin, ya, izin azl. Karena boleh jadi di situ bentuk kenikmatannya. Maksudnya bentuk kenikmatannya adalah membuang sperma di dalam kemaluannya. Tapi kalau Anda membuangnya di luar, nah itu azl. Nah, azl ini secara hukum syar'i boleh. Tapi saat Anda melakukan hubungan dengan istri, ada adabnya. Minta izin dulu. Kalau misalkan dia tidak mau hamil buru-buru contohnya, atau dia ingin mengatur jarak anak satu dengan yang lainnya, tapi dia tidak juga menggunakan kontrasepsi begitu, ya azl. Itu namanya adalah istilahnya KB alami ya, gitu. Maka tapi, azl. Kalau malam pertama sih biasanya jarang ya. Jarang lah, malam pertama itu jarang. Kecuali memang yang ya tidak mau buru-buru punya anak atau hamil gitu ya. Dan ini pernah terjadi di zaman para sahabat dahulu, di mana ada seorang budak yang dia itu biasa menyiram kebun kurma. Tapi sahabatnya ini adalah majikannya. Dia tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana hukum tentang azl? Artinya dia ingin menggauli budak ini tanpa ingin menghamili. Ya, caranya adalah azl. Diperbolehkan. Azl boleh, tapi catatannya harus izin istri. Karena katanya wallahu a'lam bishawab, lebih baik nggak dikasih uang belanja 1 bulan katanya, ketimbang dilakukan azl. Iya, asal tabungannya tebal. Iya, wallah ya, tapi nggak tahu ya. Baik, itu ya. Baik, alhamdulillah. Kalau ini kan sudah tadi sudah, terus saat. Nah, kira-kira setelah itu kan, jadi kalau pada saat laki-laki itu sudah inzal, sudah keluar. Inzal ya. Namanya inzal. Perempuan juga disebutnya inzal. Perempuan juga inzal. Jadi kalau sudah inzal laki-laki inzal duluan, itu di titik puas gitu. Ya artinya sudah keluar gitu. Nah, saat sudah keluar itu, gitu. Sudah keluar spermanya, maka si laki-laki mohon untuk menyudahi dengan mencabut kemaluannya dari istrinya sebelum istrinya merasakan inzal juga. Karena itu, satu hal yang akan merontokkan cerita-cerita sebelumnya. Cerita sebelumnya Anda dibawain susu, gitu Anda bercumbu rayu, melontarkan rayuan-rayuan romantis. Itu ambruk tuh. Kalau kemudian Anda, wahai suami, sudah inzal, terus Anda buru-buru pergi gitu ya, istilahnya menyudahi, sementara istri belum. Dan perlu diketahui juga bahwa pada umumnya ya istri itu lambat dia. Bertahap. Prosesnya lebih lama ketimbang laki-laki. Makanya kenapa ada cumbu rayu atau ada foreplay, ada muqaddimah,
agar nanti istri Startnya posisi warming up-nya sudah ini, jadi startnya sama gitu loh. Nah, makanya nanti insya Allah kita akan bahas trik-triknya seperti apa biar Anda menjadi suami yang keren gitu. Maksudnya ya keren gitu. Bagus dalam apa namanya? Melayani istri gitu. Baik, Bi, tadi sudah ya tadi sudah sama-sama inzal gitu. Berarti boleh disudahi ya? Kan sudah disudahi nih ya? Sudah ya. Artinya endingnya itu tidak langsung harus udah ya bubar, udah enggak, ya tetap mencandanya lagi, mengucapkan, melontarkan kalimat terima kasih. Kan man lam yashkurin nas lam yashkurillah, yang tidak pandai bersyukur kepada manusia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Ya panggil, dibelai lagi boleh, dikecup lagi boleh, bilang makasih sayang, ya itu silahkan. Nah, tapi kalau ada yang mau mengulangi lagi gimana kan gitu? Oh silakan. Biasanya kan ada kemampuan yang satu malam pertama itu 4 kali misalkan, contohnya 5 kali contohnya, ya nggak apa-apa. Tapi kata Rasulullah SAW hendaknya falyatawaddo, berwudu. Ya syukur-syukur dia bisa mandi. Tapi kan mandi kalau dia malam, ada kamar mandi di dalam. Ya kalau malam kalau enggak ya malu mertua gitu kan. bolak-balik terus. Atau kalau enggak gini maksud Abi, kalau malam mandi kan yang ada malah takutnya masuk angin. Kerokan. Maka Rasulullah mengatakan falyatawaddo. Berwudulah fa innahu ansyatu lil audah. Karena dia lebih membuat Anda bergairah lagi. Masya Allah. Jadi subhanallah ya. Jadi Islam tuh sangat memudahkan. Luar biasa. Dan tuntunannya from A to Z. Gitu ya. Dari A sampai Z-nya lengkap. Masya Allah. Dan yang terakhir. Setelah mengucapkan terima kasih. Dan bahkan mungkin nambah tadi. Terima kasih lagi, nambah lagi, terima kasih lagi. Contohnya, asal jangan kesiangan sholat subuh. Ya, enggak dong, jangan. Karena tantangan Anda dalam membina rumah tangga, subuh Anda di mana? Di masjid berjamaah, itu dia. Dan selanjutnya terakhir, jaga baik-baik rahasia ranjang Anda. Jaga baik-baik cerita malam indah Anda. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna syarran nasi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wal mar'ah tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Artinya apa? Sesungguhnya manusia terburuk pada hari kiamat itu adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya, atau sebaliknya seorang istri yang berhubungan yang jima dengan suaminya, kemudian dia sebarluaskan rahasia hubungan itu kepada orang lain. Ya. Apalagi sekarang kan dunia sosmed ya. Oh iya. Aduh, Masya Allah. Tapi kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Dalam hal apa? Dalam hal persidangan. Contohnya istrinya mengatakan, oh suami saya impoten, ya dia nggak bisa memuaskan saya, dia nggak bisa memberi nafkah batin saya. Dia bertutur, demi Allah saya tidak impoten, demi Allah saya bisa begini. Nah itu boleh di depan persidangan, ya. Atau di saat dia bertanya kepada ahlul ilmi untuk mencari solusi. Dokter, kalau kesehatan, kalau kesehatan, hukum syar'i, para ulama begitu. Berarti kehidupan di ranjang cukup sampai, maksudnya terkunci sampai pintu kamar saja. Cukup di depan pintu Anda saja. Jadi nggak boleh keluar dari pintu kamar. Jangan. Karena itu aib ya. Hati berdua. Gitu. Jadi ya. Masya Allah ya. Nggak terasa. Syamil, kamil, mutakamil, sempurna dan menyeluruh. Itulah agama Islam. Jadi indah Islamnya, indah pernikahannya. Dan indah juga malam pertamanya. Oh iya. Jadi mimin-mimin yang belum nikah ya, nanti. Kepada semua mimin, maman, memen ya yang belum menikah, ilmui dulu dan mudah-mudahan Anda dimudahkan Allah dan tidak tersesat nanti di ranjang. Ingat, jangan pernah sungkan untuk bertanya dalam kebenaran, dalam hal ilmu, dalam hal-hal yang membuat Anda selamat di dunia, bahagia di akhirat. Anda tidak berat di dunia dan tidak terjerat di akhirat. Malu bertanya, sesat di ranjang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam.
Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah. أنت ربي ذو الجلال